Halo semuanya, dan selamat datang di penelusuran kita kali ini. Pernah kebayang nggak sih, gimana jadinya sebuah pelabuhan dagang kecil yang super sederhana bisa berubah wujud jadi kota megapolitan raksasa kayak yang kita tahu sekarang? Nah, hari ini kita bakalan ngebongkar habis transformasi 500 tahun sejarah DKI Jakarta. Coba deh pikirin sejenak, jalanan yang padat, gedung-gedung pencakar langit yang tinggi banget, dan jutaan cerita yang ada di kota ini. Pertanyaannya, gimana sih awalnya semua ini bermula? Kalau dipikir-pikir, kalian pernah nyadar nggak sih seberapa banyak identitas yang udah nempel di kota ini? Dari pelabuhan kuno yang dikuasai kerajaan Hindu, terus berubah jadi pusat kekuatan kolonial yang diincar banyak negara, sampai akhirnya jadi jantungnya Republik Indonesia. Ini tuh bukan cuma sekedar sejarah gonta-ganti nama di peta loh. Ini adalah cerita nyata tentang perebutan kekuasaan, gimana menata ruang sebuah kota besar, pergeseran budaya, dan pastinya perjuangan tiada henti melawan kekuatan alam. Biar kita bisa benar-benar paham kota yang super kompleks ini, kita bakal membedahnya lewat 5 babak. Mulai dari evolusi identitas ibu kota, lalu tata ruang era Batavia, lanjut ke pembangunan era Ali Sadikin, dinamika sosial budaya Betawi, dan terakhir, riwayat banjir lintas zaman. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, evolusi identitas ibu kota alias kota dengan banyak nama. Kalau kita mau ngerti soal Jakarta, kita wajib banget ngelepasin satu persatu lapis identitasnya. Soalnya, setiap nama yang dipakai kota ini tuh mewakili era kekuasaan yang beda total. Awalnya, ini cuma pelabuhan strategis yang dipanggil Sunda Kelapa. Nah, titik baliknya kejadian di tanggal 22 Juni 1527 nih, waktu Pangeran Fathahillah berhasil merebut pelabuhan ini dan mengganti namanya jadi Jayakarta, yang artinya kota kejayaan. Fakta menariknya, tanggal penaklukan inilah yang kita rayain sebagai hari ulang tahun resmi Jakarta sampai sekarang. Terus, VOC Belanda datang, meratakan Jayakarta di tahun 1619 dan membangun kota baru bernama Batavia. Ratusan tahun berlalu, penjajahan Jepang masuk di 1942 dan mengubah namanya jadi Jakarta Tokubetsushi. Sampai akhirnya, ya, berevolusi menjadi Provinsi DKI Jakarta yang kita kenal hari ini. Ada satu hal yang benar-benar ngegambarin era awal masa kolonial ini, yaitu semboyan Desperate Need atau jangan putus asa. Ini tuh kata-katanya Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Koen. Berbekal mentalitas nggak kenal nyerah ini, Koen ngebabat habis Jayakarta buat mendirikan Batavia. Ya, semboyan ini memang kedengarannya tangguh banget, tapi kita juga nggak bisa lupa kalau ketangguhan ini lahir dari ambisi kolonial yang sangat keras dan menindas penduduk lokal. Demi satu tujuan utama, memonopoli perdagangan rempah-rempah dunia. Lanjut ke bagian kedua, tata ruang era Batavia, tentang gimana mereka merancang pusat kolonial ini. Waktu itu, Belanda tuh nggak cuma mampir buat numpang dagang aja loh. Catatan sejarah nunjukin sesuatu yang luar biasa. VOC terobsesi banget pengen jadiin Batavia sebagai replika kota Amsterdam di Eropa sana pada abad pertengahan. Makanya mereka ngebangun kanal-kanal panjang dan tembok benteng pertahanan yang ngelilingin seluruh kota. Tata ruang kayak gini benar-benar didesain secara sengaja buat memfasilitasi, sekaligus mendominasi jalur lalu lintas perdagangan rempah antara Asia dan Eropa. Jadi seluruh pondasi kota ini emang dibangun di atas ambisi komersial yang luar biasa besar. Tapi, desain kota ini juga nyiptain ketimpangan sosial yang kerasa banget secara fisik. Di dalam tembok benteng, suasananya tuh Eropa banget. Itu jadi kawasan elit, pusat militer, dan administrasi VOC yang super aman. Nah, sebaliknya nih, di luar tembok yang minim infrastruktur dan rentan banget diserang, disitulah tempat tinggalnya penduduk pribumi, orang-orang Tionghoa, kaum Ardiker, sama area perkebunan. Kelihatan banget kan? Ini adalah segregasi atau pemisahan etnis dan sosial yang udah dirancang dengan sangat rapi sejak hari pertama. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pembangunan era Ali Sadikin. Sebuah lompatan kontroversial menuju kota metropolitis. Kita cepetin ya waktunya ke tahun 1966. Indonesia udah merdeka nih, tapi Jakarta malah ngadepin masalah yang beda. Penduduknya membludak tapi infrastrukturnya, waduh, minim banget. Waktu Gubernur Ali Sadikin mulai menjabat, anggaran kota itu cuma di angka 66 juta rupiah. Nominal yang jujur aja nggak bakal cukup buat ngebangun fasilitas dasar perkotaan sekecil apapun. Tapi hebatnya, lewat manuver keuangan yang cukup ekstrim, dia berhasil naikin anggarannya berkali-kali lipat sampai tembus 266 juta rupiah. Pertanyaannya, gimana caranya dia bisa dapat dana sebesar itu secepat itu? Nah, disinilah letak kebijakannya yang paling berani dan pastinya paling banyak menuai perdebatan. Berdasarkan riset yang ada, Ali Sadikin mengambil langkah blak-blakan dengan melegalkan perjudian liar dan hiburan malam, khusus buat ditarik pajaknya.
Dia mastiin banget penarikan pajak ini berjalan transparan dan masuk ke kas daerah. Terus, dana kontroversial inilah yang dipakai langsung buat ngebangun kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini terbengkalai. Mulai dari ngebangun gedung SD, puskesmas, perbaikan jalan raya, sampai mendirikan pusat kesenian Taman Ismail Marzuki. Dan terlepas dari segala kontroversinya, dampak ekonomi dari kebijakan ini benar-benar nggak bisa dipandang sebelah mata. Jumlah unit bisnis di Jakarta melonjak gila-gilaan, bahkan lebih dari 2 kali lipat selama masa jabatan beliau. Bayangin aja, dari sekitar 36.000 bisnis di tahun 1969, melompat jadi hampir 80.000 di tahun 1976. Pertumbuhan ekonomi daerah langsung meroket, dan wajah ibu kota perlahan-lahan mulai bisa ngejar laju modernisasi. Masuk ke bagian keempat, dinamika sosial budaya Betawi, upaya melestarikan identitas pribumi. Tapi tahukah kalian, di tengah masifnya ngebangun jalanan, sekolah, dan ngenjot ekonomi tadi, ada satu elemen yang pelan-pelan terancam tenggelam di kotanya sendiri, masyarakat aslinya, yaitu orang Betawi. Realitasnya waktu itu lumayan pahit sih. Di tahun 50-an sampai awal 60-an, masyarakat Betawi posisinya makin terdesak. Tingkat pendidikan mereka rata-rata masih rendah, dan kesenian tradisional mereka nyaris punah gara-gara kurangnya perhatian dan derasnya budaya luar yang masuk ke Jakarta. Identitas mereka pelan-pelan mulai tergeser. Untungnya, pemerintah sadar dan langsung melakukan intervensi budaya. Jadi pembangunan itu nggak melulu soal beton dan aspal ya. Dibangunlah sekolah dasar besar-besaran sampai ke pelosok, dan ada kebijakan penyetaraan ijazah madrasah dengan sekolah formal. Ini langsung ngebantu banget ningkatin pendidikan warga Betawi. Terus, dengan dibangunnya Taman Ismail Marzuki di tahun 1968 dan ditetapkannya kawasan Condet sebagai cagar budaya, kesenian Betawi yang tadinya hampir hilang akhirnya berhasil diselamatkan dan malah diangkat jadi bagian penting dari identitas kesenian nasional kita. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, riwayat banjir lintas zaman, sebuah tantangan geografis yang seolah abadi. Kalian pasti tahu, nggak semua masalah di sebuah kota itu bisa diselesain pakai uang pajak atau ngebangun gedung baru. Ada satu PR raksasa yang terus nempel dari zaman VOC dulu sampai detik ini, banjir. Bencana ini bukan sekedar kegagalan sistem drainase modern aja loh, ini tuh konstanta geografis. Bayangin, catatan sejarah nunjukin sejak tahun 1621 zaman kolonial, Sungai Ciliwung udah sering meluap. Masuk ke era Orde Baru, luas area yang kelelep pernah nembus 1.100 hektar di tahun 1979, dan air setinggi 7 meter pernah kecatat di tahun 1996. Dan sayangnya, siklus langganan ini terus berlanjut ke zaman sekarang. Kalau kita lihat statistik di era modern, persisnya di tahun 2007 zaman Gubernur Sutioso, datanya benar-benar bikin merinding. Gara-gara hujan lebat 2 hari berturut-turut, 13 sungai di Jakarta meluap barengan. Coba bayangin, 60% dari total wilayah ibu kota tenggelam dengan air mencapai ketinggian 5 meter di beberapa tempat. Tragedi ini menelan korban sampai 80 jiwa dan dicatat sebagai salah satu bencana banjir paling parah sepanjang sejarah Jakarta. Gak berhenti di situ, maju sedikit ke tahun 2013 di era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo, Jakarta kembali diuji. Banjir kali ini sukses melumpuhkan jantung kota, termasuk merendam bundaran HI yang jadi ikon ibu kota. Roda ekonomi seketika mandek total. Tebak berapa kerugiannya? Tembus di angka fantastis, 20 triliun rupiah. Angka ini benar-benar ngingetin kita, sekuat apapun sebuah kota megapolitan, dia tetap sangat rentan kalau udah berhadapan sama kekuatan alam. Nah, semua cerita panjang tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan penting nih. Kota ini udah ngelewatin pergantian penguasa berkali-kali, perombakan tata ruang yang ekstrim buat kepentingan dagang, melahirkan kebijakan-kebijakan yang super kontroversial, dan terus bertarung melawan air yang nggak pernah berhenti datang. Dari cuma sebuah kota rawa kecil, tumbuh jadi raksasa yang nggak pernah tidur. Pertanyaannya buat kalian, kalau ngelihat semua rentetan sejarah masa lalunya, menurut kalian, inovasi macam apa sih yang paling dibutuhkan Jakarta buat bisa terus bertahan dan bersinar di abad berikutnya? Coba deh dipikir-pikir lagi. Terima kasih banyak ya udah nemenin eksplorasi sejarah kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.